Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Fa insyaallah azza wa jalla fi hadhihi al-lailah, fi lailatul ahad, hakadha, di malam Ahad, artinya Sabtu malam ya, pada tanggal 11 Sya'ban 1441 Hijriyah, pada tanggal 11 Sya'ban pada tahun 1441 Hijriyah, kita mulai mempelajari Ahkamus Siyam, hukum-hukum seputar puasa yang dibahas di dalam kitab yang berjudul Mu'nis Al-Jalis bi Syarh Al-Yaqut An-Nafis. Judul kitabnya kita ambil dari kitab Mu'nis Al-Jalis bi Syarh Al-Yaqut An-Nafis. Kitab Mu'nis Al-Jalis ini adalah syarah, dan matannya namanya Al-Yaqut An-Nafis fi madhabil Imam Ibn Idris. Jadi matannya itu namanya Al-Yaqut An-Nafis fi madhabil Imam Muhammad ibn Idris alaihi rahmatullah. Kemudian syarahnya namanya Mu'nis Al-Jalis. Baik, syarahnya adalah Mu'nis Al-Jalis. Baik. Karena kitab Mu'nis Al-Jalis ini, syarah dari Yaqut Nafis ini, kitabnya tebal, maka nggak mungkin kita ambil seluruhnya di waktu yang sangat singkat ini, sehingga kita hanya mengambil Ahkamus Siyam yang ada di dalam Yaqut An-Nafis dan kemudian disyarah di dalam Mu'nis Al-Jalis. Mu'nis Al-Jalis ini oleh penulisnya, di situ ada penulisnya, Fadilatul Syekh Mustafa Ibnu Ahmad Ibnu Abdin Nabi, kunyahnya Abu Hamzah. Kunyahnya beliau Abu Hamzah, hafizahullah. Salah satu ulama kontemporer yang masih cukup muda tapi cukup aktif mengajar. Begitu juga menuliskan suatu karya ini ketika beliau setelah selesai mengajar kitab Al-Yaqut An-Nafis. Jadi syarah ini pada awalnya adalah pelajaran yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya secara lisan. Kemudian setelah selesai mensyarah secara lisan dan direkam, akhirnya kemudian setelah itu selesai, beliau menuliskannya dalam tulisan. Lalu kemudian terbitlah buku ini yang disebut dengan Mu'nis Al-Jalis bi Syarh Al-Yaqut An-Nafis fi madhabil Imam Muhammad ibn Idris alaihi rahmatullah. Matannya Al-Yaqut An-Nafis, matannya yaitu matannya yang disebut dengan Al-Yaqut An-Nafis. Baik. Ini ditulis oleh Al-Alimul Jalil, namanya Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri. Penulis matannya Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri. Baik. Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri ini lahir pada tahun 1312 Hijriyah
dan wafat pada tahun 1360 Hijriah. 1312 Hijriah lahirnya dan wafatnya 1360 Hijriah. Baik. 13 12 1360. Jelas. Itu penulis dari kitab Al-Yaqut atau matan Al-Yaqut An-Nafis. Dan kitab ini atau matan ini, matan Al-Yaqut An-Nafis, ini adalah ringkasan dari kitab Hashiyat Al-Bajuri alaihi rahmatullah. Hashiyah Al-Bajuri rahimahullah. Jadi Al-Yaqut An-Nafis ini, Al-Yaqut An-Nafis ini adalah matan yang diringkas dari kitab berjudul Hashiyah Al-Bajuri rahimahullah. Hashiyah Al-Bajuri itu catatan atas kitab apa? Yang sudah belajar? Catatan atas kitab Fathul Qarib. Dan Fathul Qarib itu adalah syarah dari kitab dari matan apa? Matan Abi Syuja', matan Al-Ghayah wa Taqrib. Jelas? Baik, ala kulli hal, intinya Al-Yaqut An-Nafis ini ditulis oleh siapa tadi? Ahmad Ibn Umar Asy-Syatibi rahimahullah, yang dilahirkan pada tahun 1312 dan wafat pada tahun 1360 Hijriyah. Termasuk dari kalangan ulama Tarim, Hadramaut, negeri Yaman. Baik. Kemudian kitab ini disyarah oleh anak penulis, anaknya sang penulis, yaitu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Umar Asy-Syatibi. Judulnya Syarah Al-Yaqut An-Nafis. Baik, Muhammad ibnu Ahmad ibnu Umar, anaknya penulis. Kemudian begitu pula ada syarah yang lain yang kita kenal dengan, yang kita akan ambil darinya, itu apa? Mu'nis Al-Jalis. Mu'nis Al-Jalis. Jelas? Taib. Tabaan, untuk Al-Yaqut An-Nafis saya pernah belajar, walaupun mungkin hanya lewat pada waktu itu karena masih pemula, tapi duduk di majelisnya guru kami, yaitu Syekh Ali bin Salim Bukair hafizahullah, yang mana Syekh Ali bin Salim bin Sa'id Bukair hafizahullah, beliau pernah mengajar kitab Al-Yaqut An-Nafis kalau tidak salah dalam waktu 10 hari daurah. Tentu secara keilmuan guru kami Syekh Ali bin Salim bin Sa'id Bukair hafizahullah atau Baghaithan, ini beliau mengambil dari ayahnya, yaitu Syekh Salim bin Sa'id. Baik, dan Syekh Salim bin Sa'id, ayahnya Syekh Ali, itu adalah muridnya penulis Al-Yaqut An-Nafis, Ahmad bin Umar Asy-Syatibi. Wadih? Jelas? Jadi secara keilmuan guru kami, yaitu Syekh Ali bin Salim Bukair hafizahullah, berguru kepada sang ayah yang bernama Salim bin Sa'id Bukair Baghaithan rahimahullah. Kemudian sang ayah ini berguru kepada sang penulis Al-Yaqut An-Nafis, Ahmad bin Umar Asy-Syatibi rahimahullah. Itu secara secara keilmuan. Langsung saja, kita tidak perlu
banyak mungkin membahas panjang lebar, karena setelah kita mengenal siapa yang menulis matannya secara ringkas sekali, begitu juga siapa menulis syarahnya dan kenapa atau bagaimana sebabnya muncul syarah ini, langsung saja kita masuk di dalam pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ahkamus shiyam. Sebelum kita masuk dalam pembahasan fikih ahkamus shiyam, perlu kita ketahui bahwasanya para ahlul fiqhi atau para fuqaha itu mereka, atau terkhusus lagi ulama asy-Syafi'iyah rahimahumullah, itu mereka membagi ilmu fikih menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian ibadat. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian muamalat. Bagian yang ketiga adalah bagian ahkamul usra atau disebut dengan al-munakahat. Dan bagian yang terakhir, yang keempat adalah al-hudud wal jinayat. Jelas? Jadi terbagi ulama Syafi'iyah rahimahullah membagi kitab fikih mereka menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian ibadat. Salat, zakah, siyam, haj, itu ibadat. Kemudian bagian yang kedua adalah apa? Muamalat, itu jual beli, pinjam meminjam, hutang, dan seterusnya. Kemudian bagian yang ketiga adalah al-munakahat atau ahkamul usrah. Munakahat artinya babun nikah dan yang berkaitannya, perceraian, khulu' dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bab apa? Al-hudud wal jinayat. Baik, pembahasan tentang sanksi. Tentang sanksi-sanksi dan kriminalitas. Apa saja apabila terjadi suatu kesalahan, kezaliman, apa hukumannya dan seterusnya di antara hamba Allah Azza wa Jalla. Begitu urutannya di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Di majlis daurah beberapa waktu yang lalu, guru kami Syekh Muhammad bin Saud Al-Jidhi hafizahullah menyebutkan bahwasanya ulamaul Malikiyah urutannya sedikit berbeda, yaitu setelah ibadat menyebut munakahat baru muamalat. Setelah ibadat baru dia membahas tentang munakahat, baru kemudian muamalat. Kalau Syafi'iyah tidak, ibadat, muamalat, munakahat, hududul jinayat. Tapi beliau menyebutkan begitu faidahnya, kata beliau hafizahullah. Ala kulli hal, setelah itu kita ketahui bahwasanya kita akan membahas salah satu bagian dari bagian yang pertama, yaitu apa? Al-ibadat. Dan al-ibadat, ulama Syafi'iyah rahimahumullah membagi juga menjadi 4. Salah, kemudian zakat, kemudian siyam, kemudian haji. Jelas? Jadi pembahasannya seperti itu. Salah, zakat, siyam, haji. Bermula dengan salat dan diakhiri dengan haji. Baik, begitu pembahasannya. Kenapa mereka mengawali dengan salat? Karena salat adalah amalan yang terbaik setelah keimanan. Jelas? Amalan yang terbaik setelah keimanan adalah as-salah. Wadih? Jelas ya? Jadi mereka memulainya dengan salat. Dan begitu pula yang disebutkan di dalam hadis Jibril al-masyhur yang dikenal ketika Rasulullah ditanya apa? Al-Islam. Baik. Kemudian apa? Anta syahada an la ilaha illallah, terus kemudian wa tuqimas shalah. Setelah syahadat, salat yang disebutkan.
Asyhadatan atau dua kalimat syahadat itu bahasanya bukan di fikih, melainkan di mana? Di kutubul aqaid, di kitab-kitab akidah. Jelas? Sedangkan pembahasan pertama kali yang fikih pasti salat. Dan salat nanti pembahasan pertamanya adalah syaratnya, dan syarat yang paling utama adalah at-taharah, bersuci. Begitu. Ala kulli hal, setelah itu kita ketahui, maka kita ketahui bahwasanya puasa itu dibahas setelah apa? Setelah zakat dan sebelum haji. Setelah zakat dan sebelum haji. Maka itulah nanti akan dibahas oleh beliau, kenapa puasa ditempatkan di sini? Mengapa puasa ditempatkan di sini? Wadih? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah. Dan perhatikan, Al-Bajuri rahimahullah menyebutkan bahwasanya di kalangan mutaakhirin itu membedakan antara penulis matan dan penulis syarah. Kalau penulis matan itu disebut dengan musannif, sedangkan penulis syarah itu disebut dengan muallif. Wadih? Jadi kalau dia syarah maka muallif, kalau dia matan maka dia musannif. Wadih? Itu di kalangan mutaakhirin, para ahlul ilmi rahimahumullah wa hafizallahu al-ahya. Qala al-muallif أو هنا لعله المصنف رحمه الله ثم قال المؤلف حفظه الله الصوم قدمه المصنف على الحج قيل لأنه أفضل منه ولهذا قدم عليه في حديث بني الإسلام على 5 وقيل الحج أفضل منه لأنه وظيفة العمر ولأنه يكفر الكبائر والصغائر وعلى هذا فتقديم الصوم عليه لكثرة أفراد من يجب عليه الصوم بالنسبة لأفراد من يجب عليه الحج. Di sini beliau menyebutkan alasannya mengapa musannif, atau lebih umum lagi kenapa ulama Syafi'iyah rahimahumullah menempatkan saum atau siyam di antara zakat dan haji, setelah zakat dan sebelum haji. Wadih? Beliau kemudian menyebutkan, baik, ada dua alasan yang beliau sebutkan, atau ada dua pandangan. Pandangan yang pertama yang beliau sebutkan, kenapa puasa didahulukan sebelum haji? Mengapa puasa didahulukan sebelum haji? Maka pandangan yang pertama atau pendapat yang pertama yang beliau sebutkan, baik, alasannya adalah bahwasanya puasa itu lebih utama daripada apa? Daripada haji. Karena puasa lebih utama daripada haji. Dan itulah mengapa pula Rasulullah SAW menyebutnya lebih dahulu dibuniyal Islamu ala 5. Lihat, rakizu ya akhwan ma'iyya. Perhatikan di sini. Kata beliau, lihat, puasa pendapat yang pertama beralasan bahwasanya puasa itu lebih utama daripada haji. Maka dari itu, lihat, puasa itu didahulukan daripada haji di dalam hadis buniyal Islamu ala 5. Yang kalian hafal di dalam buniyal Islamu ala 5, puasa dulu atau haji dulu? Buniyal Islamu ala 5, puasa dulu atau haji dulu? Haji. Begitu kan? Berarti di sini musannif salah.
Ya? La. Sebelum kita menyalahkan ahlul ilmi, maka kita perlu bercermin dan mengoreksi diri. Lihat di situ apa kata beliau, lihat. Walihadza quddima alaihi fi hadis buniyal islamu ala khamsin. Mana dikedepankan buniyal islamu ala khamsin? Jelas-jelas buniyal islamu ala khamsin yang kan hafal dari Arba'in Nawawiyah itu apa? Wa tu'tiyaz zakah, terus apa? Wa tahujjal bait, kemudian nistata'ta ilaihi sabila atau tahujjal bait wa tasuma ramadan atau hajjul bait wa shaum ramadan. Wa hajjul baiti wa shaum ramadan. Begitu kan? Mana yang dikedepankan? Haji dulu. Padahal dia mengatakan tadi apa? Karena puasa itu lebih utama daripada haji, maka puasa dikedepankan dalam hadis buniyal islamu ala khamsin. Padahal yang kalian hafal mana duluan? Ternyata yang kalian hafal sama yang dihafal ulama berbeda. Tapi benar, hadis Ibnu Umar buniyal islamu ala khamsin itu riwayat siapa? Riwayatnya rawahu man? Bukhari Muslim atau Bukhari aja? Bukhari dan Muslim. Yakin? Yakin Bukhari dan Muslim? Baik, dan Bukhari dan Muslim. Baik. Maka di sini ahlul ilmi mengatakan bahwasanya dalam riwayat yang menyebutkan haji lebih didahulukan daripada puasa, itu adalah sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, mengatakan bahwasanya itu min qabilir riwayat bil makna. Itu termasuk dalam periwayatan secara makna. Bagaimana periwayatan secara makna? Jadi bukan periwayatan secara lafadznya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tapi periwayatan secara makna. Maka urutannya tidak urut sebagaimana Rasulullah yang katakan. Dalilnya mana? Dalilnya dalam periwayatan Imam Muslim. Ibnu Umar ini ditanya oleh seseorang setelah menyebutkan buniyal islamu ala khamsin. Maka Ibnu Umar mengatakan bahwasanya wa shaum ramadan wa hajjul bait. Maka faqala atau faqama rajulun wa shaum ramadan wa hajjul bait. Lalu kemudian orang ini bertanya, wa hajjul bait wa shaum ramadan, kata orang ini. La. Baik. Ibnu Umar menjawabnya tidak. Wa shaum ramadan wa hajjul bait. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadih? Jadi ada orang bertanya membenarkan Ibnu Umar. Membenarkan Ibnu Umar. Orang ini bertanya mengatakan apa? Wa shaum ramadan wa hajjul bait wa shaum ramadan. Lalu kata Ibnu Umar, la. Tidak. Baik. Apa berarti? Wa shaum ramadan wa hajjul bait. Kata Ibnu Umar, hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang kalian hafal di Arba'in Nawawiyah itu adalah min qabilir riwayat bil makna. Meriwayatkan dalam maknanya. Ya, meriwayatkan dalam maknanya. Sehingga urutan yang benar adalah apa? Shaum dulu kemudian haji. Sebagaimana dalam hadisnya Jibril. Hadisnya Jibril kita enggak perlu ragukan. Yaitu apa? Bahwa yang didahulukan apa? Puasa dulu baru haji. Wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Ya kan? Kan begitu di dalam hadisnya Jibril. Berbeda lagi di dalam hadisnya Ibnu Umar. Jelas ya? Jadi ini sebagai faidah. Taib. Itu tadi pandangan yang pertama yang mengatakan bahwasanya apa? Kenapa haji dikedepankan daripada kenapa puasa dikedepankan daripada haji? Kenapa siyam dikedepankan daripada haji? Pandangan yang pertama mengatakan alasannya adalah
Karena puasa lebih afdal, lebih utama daripada haji. Maka dari itulah dikedepankan dalam hadis buniyal Islamu ala khamsin. Wadih. Baik. Lalu kemudian pandangan yang kedua mengatakan atau sebelum pandangan yang kedua ya. Sebelum pandangan yang kedua. Karena pandangan yang kedua nanti akan disebutkan yang terakhir. Pandangan yang pertama tadi mengatakan bahwasanya puasa lebih utama daripada haji. Wa qad yuqal, maka bisa jadi dikatakan haji lebih utama daripada puasa. Bisa dibantahkan ucapannya dia. Pandangan yang pertama tadi mengatakan puasa lebih utama daripada haji, sehingga puasa dikedepankan pembahasannya daripada haji. Tapi bisa saja orang mengatakan, baik, bahkan sudah dikatakan bahwasanya haji lebih utama daripada puasa. Kenapa alasannya haji lebih utama daripada puasa? Karena dikatakan haji itu menghapuskan dosa-dosa yang besar ataupun yang kecil. Kan di situ ada. Saya tidak mendatangkan sesuatu dari otak saya. Ada di sini. Dan beliau sendiri juga copy paste dari Hasyiah Al-Bajuri. Kalau mau panjangnya di Hasyiah Al-Bajuri ada. Hampir yang dikatakan di sini itu hampir 90% dari Hasyiah Al-Bajuri. Begitu beliau mengatakan di sini ditaruhnya, diletakkannya hanya ada sedikit beberapa yang dihapus saja pembahasan. Ala kulli hal. Makanya ada mungkin orang mengatakan kita tidak menerima bahwa saya puasa itu lebih utama daripada haji. Kita katakan haji lebih utama daripada puasa. Kalau haji lebih utama daripada puasa, seharusnya yang dikedepankan mana pembahasannya, haji atau puasa? Haji, tapi ternyata yang dikedepankan tetap saja apa? Puasa. Wadih. Tapi tetap saja yang dikedepankan adalah puasa. Mengapa demikian? Berarti itu bukan alasannya, berarti alasannya itu bukan alasan yang tepat. Jelas? Jelas ya? Jadi alasan yang pertama tadi mengatakan kenapa puasa dikedepankan daripada haji? Karena puasa lebih utama. Maka dibantah sama pandangan yang lain atau sebagian ulama mengatakan bahwasanya haji lebih utama daripada puasa. Kenapa utama daripada puasa? Karena haji menghapuskan dosa yang kecil dan dosa yang besar. Wadih. Dan itu pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah. Bahwasanya haji itu Naam, haji itu lebih utama daripada siyam. Karena dia afwan. Bukan masalah ini, tapi haji itu menghapuskan dosa kecil dan dosa besar. Haji itu menghapuskan dosa kecil dan dosa besar. Itu mu'tamad di dalam mazhab Syafi'iyah. Baik. Haji itu menghapuskan dosa kecil dan dosa besar, itu mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah. Jelas ya? Itu mu'tamad di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah. Baik. Ala kulli hal, sampai mana tadi kita? Baik. Jadi kenapa tadi alasannya haji lebih utama daripada siyam? Alasannya adalah karena haji itu menghapuskan dosa besar dan dosa kecil. Begitu juga karena haji itu wadhifatul umri. Baik. Adalah kewajiban sekali dalam usia atau sekali dalam umur seseorang. Ya, wadhifatul umur itu adalah kewajiban yang dilaksanakan satu kali, sehingga haji lebih utama daripada siyam. Baik. Soal kenapa puasa itu lebih utama daripada haji bagi pendapat tadi yang pertama? Karena berdalil dengan hadis yang disebutkan bahwasanya kullu amal ibni Adam lah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Jelas. Seluruh amal anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa, maka itu untuk diriku, maka aku yang membalasnya.
Lihat, semuanya menunjukkan bahwa puasa itu adalah amalan yang terbaik. Ala kulli hal, panjang ceritanya nanti. Baik. Kemudian pandangan yang kedua yang beliau sebutkan adalah mengapa puasa itu dikedepankan daripada haji, dan itu yang beliau anggap pandangannya yang beliau kuatkan. Yang itu yang dikuatkanlah Al-Bajuri juga. Kenapa? Qala li kathrati afrad man yajibu alaihi shaum binisbati li afrad man yajib alaihi al-hajj. Mengapa pembahasan puasa itu lebih dikedepankan daripada pembahasan haji? Dikarenakan orang-orang yang diwajibkan puasa itu lebih banyak daripada orang-orang yang diwajibkan haji. Jelas? Jadi mengapa pembahasan lebih dahulukan? Maka itu jawabannya. Wadih? Baik. Dan yang panjang lebar silahkan mutala' di Al-Hawashi atau di syuruh fuqaha dalam pembahasan ini. Karena orang diwajibkan untuk puasa lebih banyak daripada orang diwajibkan untuk haji. Wadih? Itu alasan mengapa puasa lebih dikedepankan daripada haji. Baik. Nanti tinggal kalian cari. Dikedepankan secara pembahasan ya. Kalau secara keutamaan itu ada perbedaan. Baik. Yang pernah belajar atau membaca Ghayatul Muna, di situ ada pembahasannya. Mana yang lebih utama? Salat, kemudian zakat, kemudian siyam, kemudian haji. Mana urutannya sesuai di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah. Saya minta yang belajar untuk membacanya ulang. Itu di pembahasan awal-awal itu. Mana yang lebih utama? Urutannya seperti apa dalam mazhab Syafi'iyah itu? Salat, zakat, puasa, haji. Urutan yang paling utama, bukan urutan pembahasan dalam kitab fikih ya. Kalau pembahasan kitab fikih begini. Salat, zakat, puasa, haji, begitu terus. Seperti dalam hadis Rasulullah. Tapi mana yang lebih utama? Ya, silahkan kalian baca. Baik, nanti saya tanya. Jelas? Nanti saya tanya. Itu ada pembahasan di Ghayatul Munah, kita pernah bahasan. Ala kulli hal, seperti itu. Baik. Pembahasan ini masih panjang gitu sebenarnya. Ala kulli hal. Kemudian nanti kita akan tambah lagi kalau seandainya sudah tidak ada tersisa lagi pembahasan untuk malam hari ini. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, ay qala al-muallif hafizahullah, wa shaumu Ramadan ma'lumun min ad-din bid-darurah. Baik, qala wa shaumu Ramadan ma'lumun min ad-din bid-darurah. Fayakfuru jahiduhu illa in kana qariba ahdin bil Islam aw nasha'a ba'idan 'anil ulama. Begitu? Baik. Sudah selesai tadi ya pembahasan yang pertama ya? Baik. Pembahasan yang selanjutnya, thumma qala wa man tarakahu, ay wa man taraka as-sawma aw sawma Ramadan wa man tarakahu ghairu jahidin liwujubihi an ghairi udhrin uzzira wa muni'a min at-ta'ami wash-sharabi naharan liyahsula lahu surat as-sawm wa rubbama hamalahu dhalika ala an yanwiyahu fatahsul lahu hina idzin haqiqatuhu. Taib, pembahasan yang selanjutnya adalah kita perlu ketahui bahwasanya puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban. Puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban, dan kewajiban puasa ini sebagaimana kewajiban salat, sebagaimana kewajiban haji, sebagaimana kewajiban zakat, itu adalah ma'lumun minad dini bid-darurah. Kewajibannya itu diketahui secara darurat dalam agama.
Maksudnya seperti apa? Maksudnya seorang muslim itu pasti dia mengetahui secara darurat, nggak perlu dia mencari hukumnya. Karena dia langsung pasti tahu salat itu hukumnya wajib, puasa itu wajib, dan seterusnya. Makanya dikatakan orang yang mengingkari kewajiban puasa, maka di sini langsung menjadi seorang yang murtad, orang yang kafir. Baik, kecuali apabila dia apa? Baru masuk Islam atau tinggal jauh dari lingkungannya ahlul ilmi. Jelas? Baik. Bagaimana yang meninggalkannya bukan karena mengingkari, tapi meninggalnya karena malas. Baik, karena nggak mau haus, nggak mau lapar. Jadi bukan mengingkari, dia mengatakan puasa itu wajib, tapi saya belum bisa karena saya masih tergiur dengan makanan dan minuman. Baik, makanya dikatakan di situ orang yang mengingkarinya atau orang yang meninggalkannya tanpa mengingkarinya dan tanpa ada udzur, ada keringanan, ada alasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka orang yang demikian ini apa? Hukumannya adalah dia dita'zir. Dikatakan ahlul ilmi ta'zirnya adalah dengan cara dipenjarakan dan dihalangi dari makanan dan minuman, sehingga sekalipun dia tidak puasa, tapi dia tidak bisa melakukan pembatal puasa. Orang dimasukkan penjara, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum dari subuh sampai terbenamnya matahari. Maka dia akan tergambar apa? Orang yang puasa walaupun dia tidak puasa. Dia nggak niat, saya nggak akan puasa, masuk penjara sini, nggak kasih makan, nggak kasih minum. Wadih, jelas ya? Maka gambaran orang puasa ada pada dirinya walaupun dia tidak puasa. Dan itu juga akan membuatnya dia kalau tahu akan apa? Akan puasa. Kalau saya nggak puasa, percuma saya sengsara dalam penjara juga nggak makan, nggak minum. Mendingan saya puasa sekalian, begitu. Jelas. Maka itu juga membuatnya dia apa? Nanti kemudian hari meniatkan untuk puasa. Karena dia tahu hukumannya apa? Akan dipenjara, dihalangi dari makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wadih, jelas. Maka sehingga itu orang yang meninggalkan puasa atau tidak berpuasa tapi tidak mengingkari, maka ini fasik tentunya, pelaku dosa besar tentunya. Naam. Tapi dia tidak dalam keadaan kafir ataupun murtad atau keluar dari Islam. Wadih, ikhwan, jelas ya? Baik. Udah jelas sampai di sini? Baik. Ini malam ini baru pemanasan. Karena selanjutnya pembahasannya adalah definisi puasa. Baik. Jam berapa sekarang? 7:30. Baik. Ada pertanyaan? Wadih penjelasannya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, ini malam ini masih pemanasan. Jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan masalah tadi yang di awal, takdim siyam, takdimus shalah, afdaliyatus shalah atau afdaliyatul zakah, afdaliyatus siyam, afdaliyatul hajj. Mana yang lebih utama? Salat, zakat, puasa, haji. Saya tadi sudah katakan itu yang punya kitab Ghayatul Muna silahkan dilihat. Kita pernah bahas pada tahun yang lalu. Di sini ahkamus siyam dari kitab Ghayat Al-Muna, ya kan? Di situ disebutkan amalan apa yang paling utama. Baik. Jelas? Ala kulli hal, tapi sebagai faidah saja bahwasanya di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah, puasa itu lebih utama daripada zakat. Puasa itu lebih utama daripada zakat. Jelas, karena puasa itu ibadatun badaniyah sebagaimana salat ibadatun badaniyah. Sedangkan zakat itu ibadatun maliyah. Kalau haji ibadah apa? Maliyah badaniyah. Jadi dari dua sisi.
ibadatun murakkabah. Ada gabungan. Baik. Makanya itu alasannya kenapa haji diakhirkan? Karena haji itu murakkabun. Wal murakkabu yuakharu 'anil mufrad. Karena haji itu tergabung dari dua ibadah, badaniyah dan maliyah, maka diakhirkan. Sedangkan yang sebelumnya, salat, zakat, puasa itu semuanya ibadah badaniyah, maliyah, kemudian badaniyah. Kemudian haji, maliyah dan badaniyah. Wadih. Sedangkan puasa itu ibadatun badaniyah, maka sehingga dikedepankan daripada zakat. Tapi mengapa ahlul ilmi atau para ulama Syafi'iyah rahimahumullah mengedepankan pembahasan zakat daripada pembahasan puasa? Mengapa mereka lebih mengedepankan pembahasan zakat daripada pembahasan puasa? Itu menjadi pertanyaan. Mengapa? Jelas karena hadis. Bunyal Islamu ala khamsin. Kemudian ketika Rasul tanya mal Islam, jelas. Tapi kan pertanyaannya, kalau seandainya itu karena keutamaan, seharusnya puasa dulu. Makanya sebagian ulama ul-ahnaf mengedepankan pembahasan puasa daripada pembahasan zakat. Salat, puasa, zakat. Begitu sebagian ahnaf menertibkannya. Kenapa? Karena antara salat dan puasa itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama ibadah badaniyah, sehingga dikedepankan. Begitu pula dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Tirmidzi, itu disebutkan dalam di dalam riwayatnya Tirmidzi, Rasulullah bersabda apa? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum. Al-hadis. Tapi lihat dikedepankan wasallu khamsakum wasumu syahrakum. Salat, puasa. Maka begitu sebagian ahnaf mengedepankannya. Ala kulli hal itu sebagai faidah saja untuk pelengkap dari yang tadi yang lewat. Baik, tapi nanti besok saya tanya, lihat bukunya. Ibadah apa yang paling utama? Salatkah dan urutannya seperti apa? Jelas? Yang terakhir apa? Yang pertama apa? Kemudian urutannya seperti apa? Jelas? Apakah salat, kemudian puasa, zakat, haji? Ataukah salat, haji, kemudian puasa, kemudian zakat? Ataukah urutannya seperti yang ada? Baik. Yang jelas urutannya tidak seperti yang ada karena pertimbangannya itu tadi. Jelas ya? Baik. Di dalam Busyrul Karim disebutkan kenapa zakat itu dikedepankan daripada puasa dalam pembahasannya, bukan dalam keutamaannya. Bedakan dua hal ya. Dikedepankan dalam pembahasan fikih, dikedepankan dalam keutamaan. Bedakan dua hal, jangan tercampur. Jelas? Kenapa para fuqaha mengedepankan pembahasan zakat daripada pembahasan siyam? Baik, Sahib Busyrul Karim mengatakan karena zakat itu madhinnatul bukhli. Karena zakat itu madhinnatul bukhli. Baik. Baik, di situ prasangka adanya apa? Pelit, sehingga lebih dikedepankan daripada siam. Baik. Orang lebih susah mengeluarkan uang, baik, daripada nggak apa-apa kamu nggak pernah mengeluarkan uang tapi kamu tahan lapar dan haus. Jelas? Kan ada orang yang dia pelit bahkan terhadap dirinya sendiri. Ada nggak? Ada. Jangankan dia ngasih ke orang lain, dia untuk makannya di sini nggak dikasih, ya kan? Maka dia lebih mengedepankan nggak apa-apa saya lapar, nggak apa-apa saya haus. Yang penting uang nggak keluar. Itu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Wadah. Zakat itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Dia mengeluarkan untuk orang lain. Maka karena dia madhinnatul bukhli demikian. Tapi wallahu a'lam bishawab disebutkan juga yang lain. Sebabnya adalah bahwasanya baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Hadis itu disebutkan apa dulu? Salat, zakat, puasa. Baik. Maka
yang disebutkan itu sesuai dengan yang paling ringan. Salat, kemudian yang tengah-tengah adalah zakat, kemudian yang lebih berat adalah puasa, dan yang terakhir adalah haji. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya itu sebagian alasan-alasan ahlul ilmi yang beliau sebutkan. Baik. Dengan ini jam 7:30 pas. Sampai sini ada soal? Sampai di sini ada soal? Enggak ada soal? Kalau tidak ada soal, sudah kita cukupkan rekamannya.